nun sukun, setelahnya adalah huruf ta atau nun sukun berjumpa dengan huruf ta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan berupaya untuk membantu saudara semuanya, baik yang lansia maupun yang masih muda, yang membaca Al-Qur'annya masih belum lancar, masih terbata-bata, dan kemudian juga belum memahami ilmu tajwid. Maka di sini kami akan berupaya untuk membantu saudara semuanya agar bisa segera lancar di dalam membaca Al-Qur'an, kemudian juga segera dapat memahami ilmu tajwid Al-Qur'an dengan mudah. Nanti belajar mengaji Al-Qur'annya itu akan kami bacakan dengan pelan-pelan supaya memudahkan saudara dalam mengikuti bacaan kami guna untuk melancarkan bacaan Al-Qur'annya. Baru setelah itu sama-sama kita bahas tajwidnya dengan bahasa-bahasa yang sederhana yang insyaallah akan sangat mudah untuk saudara semuanya pahami. Baiklah, langsung kita mulai belajar mengaji Al-Qur'annya. Sekarang mari kita baca bersama-sama dengan perlahan-lahan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ma antum illa basyarum mithluna wa ma anzalar rahmanu min syai'in in antum illa takdzibun. Mari kita bahas, kita uraikan tajwidnya dengan perlahan-lahan. Yang pertama di sini, ko dibaca panjang. Jadi kalau kita mengaji Al-Qur'an, apabila berjumpa kita dengan huruf alif, ini huruf alif, sebelum huruf alif ini tadi ada harokat fathah. Ini baris satu di atas, ini namanya harokat fathah atau tanda baca fathah atau baris fathah. Perhatikan itu di samping. Perhatikan rumus mad tabi'i yang terletak pada kotak rumus 3. Itu kan ada rumus 1, rumus 2, rumus 3. Perhatikan rumus 3 yang warna hitam. Kalau membaca Al-Qur'an berjumpa alif, sebelum alif ini ada harokat fathah, maka huruf yang memiliki harokat fathah ini dibaca panjang, sehingganya qa dibaca panjang. Nah, coba kita taruh di sini ya supaya bisa lebih memudahkan lagi. Kita dempetkan. Nah, qa dibaca panjang, nih alif nih sebelumnya nih, nah, nih harokat fathah. Makanya qa dibaca panjang, mad tabi'i panjangnya itu 2 harokat. Qalu, lu dibaca panjang. Sekarang perhatikan rumus 2. Rumus 2 yang warna hitam, perhatikan. Kalau kita membaca Al-Qur'an, berjumpa kita dengan huruf waw sukun. Ini huruf waw, ini tanda sukun. Sebelum waw sukun ada harokat dhammah. Ini namanya harokat dhammah nih, atau tanda baca dhammah. Ada waw sukun sebelumnya harokat dhammah, maka huruf yang memiliki harokat dhammah ini dibaca panjang. Jadi waw sukun itu pasangannya harokat dhammah, sehingga lu dibaca panjang. Kita pindahkan ke sini. Kita merengkan supaya lebih jelas. Kita lebarkan. Nah, ini. Kita lihat ya. Nah, ini. Nah, tuh. Waw sukun, ini huruf waw, ini tanda sukun, huruf sukun atau huruf mati. Nah, sebelumnya nih harokat dhammah, huruf yang memiliki harokat dhammah dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya juga 2 harokat. Qalu, ma dibaca panjang, ini namanya mad jaiz munfasil.
Namun kembali lagi perhatikan rumus 3 lagi. Rumus 3 yang warna hitam. Perhatikan lagi. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, berjumpa kita dengan huruf alif. Ini huruf alif, tapi dia disambung dengan huruf mim. Ada huruf alif. Sebelum huruf alif ini tadi nih ada baris satu di atas huruf. Ada harokat fathah. Ada alif, ada harokat fathah. Maka huruf yang memiliki harokat fathah itu dibaca panjang. Yang berposisi tepat sebelum huruf alif. Sehingga ma dibaca panjang. Ini pada mulanya dia mad tabi'i. Mad tabi'i yang berjumpa ini dengan huruf hamzah, tapi dia di lain kalimat atau di lain kata. Maka namanya menjadi mad jaiz munfasil. Panjangnya 4 hingga 5 harokat. 4 sampai 5 harokat panjangnya. Sehingga ma dibaca panjang. Qalu ma antum. Seperti itu. Nah, ini huruf hamzah ya, saudara. Jadi kalau kita mengaji Al-Quran berjumpa dengan huruf alif, tapi huruf alifnya itu memiliki harokat. Huruf alif itu memiliki harokat atau memiliki tanda baca atau memiliki baris, apapun itu namanya, harokat nih, atau tanda baca nih, maka itu adalah huruf hamzah. Jadi kalau huruf alif itu dia tidak bisa memiliki baris, tidak bisa memiliki harokat. Tapi kalau ada huruf alif, ada harokatnya ya, ada barisnya atau ada tanda bacanya, maka itu huruf hamzah. Nah, kemudian di sini nun sukun, setelahnya adalah huruf ta atau nun sukun berjumpa dengan huruf ta. Kita lihat huruf ta ini huruf apa begitu. Perhatikan di samping. Setiap huruf nun sukun atau tanda baca tanwin, nun sukun atau tanda baca tanwin, kemudian berjumpa dengan salah satu daripada 15 huruf yang di samping itu, maka hukumnya adalah ikhfa hakiki. Akan tetapi ini dia tergolong kepada ikhfa hakiki aqrab. Huruf ikhfa hakiki aqrab itu ada 3. Ada huruf ta, ada huruf dal, ada huruf to. Kenapa dikatakan aqrab? Karena makhrajul huruf nun dengan huruf ta ini dia dekat. Sehingga kadar samarnya ya, kadar ikhfanya itu dia tinggi. Sehingga kita baca antum. Itu seperti lebih condong ke n, tapi dia disamarkan. Jangan dibaca angtum, jangan dibaca ang, tapi dibaca antum. Kita dengungkan, didengungkan itu digunahkan. Jadi suaranya itu kita tahan ya, kita panjangkan sebentar. Antum, seperti itu. Antum illah. Ini mim sukun, setelahnya huruf hamzah. Perhatikan di layar. Hukum mim sukun itu ada 3. Coba perhatikan tuh yang nomor 3. Di situ kan tertulis izhar syafawi selain mim dan ba. Maksudnya itu kalau ada mim sukun, ini huruf mim tanda sukun tuh seperti ini. Mim sukun setelahnya di sininya nih bukan huruf ba, bukan huruf mim, maka semua hukumnya namanya izhar syafawi. Ini mim sukun, setelahnya nih huruf hamzah, bukan huruf ba, bukan huruf mim, tapi huruf hamzah, maka hukumnya izhar syafawi. Nah, baca jelas, tak berdengung, pendek saja. Antum illa, begitu. La dibaca panjang. Nah, tadi sudah kita uraikan dengan detail tuh. Tadi sudah kita uraikan di rumus 3 tadi, di rumus 3 tadi tuh, rumus 3 yang warna hitam. Ini tidak kita tampilkan lagi ya di layar gambarnya, karena tadi kita sudah detail, kita pahami, kita jelaskan begitu. Jadi sambil latihan supaya mengingat apa yang telah kita sampaikan tadi, begitu. Karena di sini ada alif, sebelumnya ini ada harokat fathah. Jadi kalau ada alif, sebelum alif ada nih baris satu di atas, maka huruf yang memiliki baris satu di atas ini dibaca panjang. Nah, yang berposisi sebelah kanan alif, ini kan alif. Nah, sebelah kanan alif mana yang ini? Kalau dia ada huruf memiliki baris satu di atas, harokat fathah, makanya ini dibaca panjang. Nah, sehingga la dibaca panjang. Nah, tuh seperti ini. Sehingga la dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Illa, panjangan la-nya. Illa basyarum mithluna. Di sini ada huruf roh. Dia memiliki tanda baca dhammatain ini. Ini dhammatain atau dhammah. Tanwin atau tanwin dhammah. Ini. Jadi huruf roh itu kalau dia memiliki tanda baca dhammah, memiliki harokat dhammah atau dhammatain, maka huruf rohnya dibaca tabkhim, dibaca tebal.
Pangkal lisan kita naik terangkat ke atas ketika kita menglafazkannya, mengucapkannya. Tebalkan. Basyarum, basyarum, seperti itu. Basyarum mithluna. Kemudian tanda baca tanwin berjumpa dengan huruf mim. Pokoknya kalau kita mengaji Al-Quran itu, kalau berjumpa nun sukun, berjumpa tanda baca tanwin, kita perhatikan huruf setelahnya itu huruf apa. Dia terjadi hukum tajwid begitu. Ini tanwin, nah ini setelahnya huruf mim. Kita lihat tuh di layar. Huruf mim termasuk salah satu huruf idgham bi gunnah. Maka tanwin berjumpa dengan huruf mim hukumnya idgham bi gunnah. Nah, jadi kalau ada nun sukun atau tanda baca tanwin berjumpa dengan huruf yang 4 di samping itu hukumnya idgham bi gunnah, terkecuali pada kata dunya, bunya, sinwa dan kinwa. Nah, kecuali pada kata 4 itu, karena nanti hukumnya dia izhar mutlak. Nah, tapi kalau tidak pada kata dunya, bunya, sinwa, kinwa, maka semua hukumnya itu namanya adalah idgham bi gunnah. Cara membacanya bunyi tanwin dimasukkan ke huruf mim. Kita baca basyarum, jangan dibaca basyarun, jangan, tapi dibaca basyarum seperti itu. Kemudian dia digunakan. Jadi suaranya itu kita tahan, kita panjangkan sebentar. Basyarum mithluna, seperti itu. Kemudian dibaca panjang. Nah, ini tadi sudah kita uraikan dengan detail, masih di rumus 3 yang warna hitam tadi itu. Karena di sini ada alif, ini alif nih. Nah, ada alif, sebelum alif ini nih ada baris 1 di atas, harokat fathah. Pokoknya kalau ada alif, kemudian sebelah kanan alif ini ada nih baris 1 di atas, maka huruf yang memiliki baris 1 di atas itu dibaca panjang begitu. Pokoknya kita lihat-lihat kalau ada alif nih sebelah kanan alif ada pula nih harokat fathah. Makanya dibaca panjang yang memiliki harokat fathah tersebut. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat mithluna. Di atas ada tanda waqaf, ini namanya waqaf mamnu. Jadi dilarang untuk berwaqaf. Jadi kalau menemukan waqaf mamnu seperti ini, jangan kita berwaqaf di sini. Jangan kita berhenti atau memutus bacaan untuk mengambil napas di waqaf ini, jangan. Kita teruskan. Dilarang untuk berwaqaf. Mithluna wa ma, seperti itu. Kemudian ma dibaca panjang. Nah, ini coba perhatikan, ini dengan yang di atas ini sama kan? Sama nih. Ma sama, ada tanda alisnya juga nih, atau benderanya nih. Nah, ini ada hamzahnya juga. Tadi sudah detail kami jelaskan di sini ya. Ini sama. Nama madnya adalah mad jaiz munfasil. Nah, kemudian di sini nun sukun berjumpa dengan huruf za. Nah, kita lihat di samping huruf za itu termasuk salah satu huruf ikhfa hakiki. Maka nun sukun berjumpa dengan huruf za, karena za ini huruf ikhfa hakiki, maka dia nama hukumnya ini ikhfa hakiki dan dia tergolong pada ausat. Kenapa dikatakan ausat? Karena makharijul huruf nun dengan huruf za ini dia di tengah-tengah, tidak jauh juga tidak dekat. Nah, maka kadar sama dan kadar dengungnya pun seimbang. Kita baca begitu. Didengungkan. Kita panjangkan sebentar. Anzalar Rahman, seperti itu. Kemudian di sini ada alif lam. Setelahnya huruf ro. Kita lihat di layar, setiap huruf alif lam kalau berjumpa dengan salah satu daripada 14 huruf di samping itu, hukumnya adalah alif lam syamsiyah. Ini alif lam berjumpa dengan huruf ro. Coba kita lihat di layar tuh. Huruf ro itu kan termasuk salah satu huruf syamsiyah, maka hukumnya ini adalah alif lam syamsiyah. Nah, makanya ini huruf lamnya dia dibaca idgham, maka alif lam syamsiyah itu disebut juga dengan idgham syamsiyah. Jadi huruf lamnya dia tidak ada tanda bacanya, dari ini langsung masuk ke huruf ro begitu. Lar-Rahman, seperti itu. Huruf ro memiliki harokat fathah nih, baris 1 di atas nih harokat fathah. Huruf ro juga dibaca tebal, dibaca tafkhim. Wa ma anzalar Rahman. Kemudian ma dibaca panjang. Sekarang perhatikan rumus mad tabi'i. Perhatikan rumus 3 tapi dia yang warna hijau. Nah, jadi kalau kita mengaji Al-Quran, kita berjumpa dengan huruf di atasnya memiliki seperti ini, tanda baca fathah berdiri atau harokat fathah berdiri. Nah, bentuknya alif kecil seperti ini. Nah, maka huruf kalau di atasnya ada tanda seperti ini, maka dibaca panjang dia, sehingganya ma dibaca panjang.
Mad tabi'i juga panjangnya 2 harokat. Nah, jadi mad tabi'i itu bisa ditulis dalam bentuk yang warna hitam 3 di samping itu, bisa juga ditulis dalam bentuk yang warna hijau 3 di samping itu. Nah, kalau ini mad tabi'i ya, kalau kita pelajari lebih lanjut ini namanya mad tabi'i muqaddar. Kalau huruf madnya itu tampak seperti yang telah kita tadi jumpai itu mad tabi'i zahiri. Nah, seperti itu. Sehingganya ma dibaca panjang. Nah, Rahmanu min syai'in. Di sini non sukun nih. Nah, setelahnya huruf shin. Kita lihat di samping huruf shin ini huruf apa? Huruf shin termasuk salah satu huruf ikhfa hakiki dan dia termasuk kepada ikhfa hakiki awsat lagi. Jadi kita samarkan huruf nunnya, kemudian juga kita dengungkan mil syai'in seperti itu. Mil syai'in. Di sini ada huruf ya sukun, setelahnya nih harokat fathah. Kalau ada huruf ya sukun setelahnya harokat fathah, nah, kita lihat coba tuh di layar, yang kotak yang nomor 2 tuh. Nah, ada ya sukun sebelumnya harokat fathah baris 1 di atas, maka itu adalah huruf lin. Nah, kita baca lunak. Syai'in seperti itu. Syai'in. Kemudian di sini, nah di sini ada tanda wakaf, ini sudah kami jelaskan tadi ya dengan detail yang di atas ini sama nih. Tanwin berjumpa dengan huruf hamzah nih. Ini huruf hamzah tadi sudah kami jelaskan juga kenapa kok ini huruf hamzah. Nah, kita lihat lagi di layar. Huruf hamzah termasuk salah satu huruf izhar halqi. Jadi kalau ada nun sukun atau tanda baca tanwin berjumpa dengan huruf yang 6 di samping itu, hukumnya adalah izhar halqi. Nah, maka dia dibaca jelas syai'in, baca jelas. Kemudian pendek saja, syai'in in antum gitu. Jangan dibaca syai'in, jangan dipanjangkan, pendek saja. Non sukun, nah berjumpa dia dengan huruf hamzah, ya sama hukumnya izhar halqi, karena hukum itu kan yang di samping itu non sukun atau salah satu tanda baca tanwin berjumpa dengan huruf yang 6 di samping itu, hukumnya izhar halqi. Kalau ini tanwin, ini non sukun, tapi dia sama-sama berjumpa dengan huruf hamzah, sedangkan huruf hamzah itu termasuk salah satu huruf izhar halqi. Nah, maka dibaca pendek, jelas huruf nunnya kita baca jelas, kemudian dia tidak didengungkan, dibaca pendek saja. In antum, begitu. Ini non sukun berjumpa dengan huruf ta. Ini tadi non sukun berjumpa dengan huruf ta. Sama hukumnya. Apa ini tadi sama, sudah kami jelaskan dengan detail tadi dengan gambar-gambarnya juga. Ikhfa hakiki atau ikhfa hakiki aqrab. Maaf, ikhfa hakiki aqrab. Antum. Ini mim sukun setelahnya huruf hamzah. Ini di atas tadi nih mim sukun setelahnya huruf hamzah. Nah, sama hukumnya berarti. Nah, tadi sudah detail kami jelaskan. Izhar syafawi. Nah, illa la dibaca panjang. Nah, sama dengan yang di atas ini tadi. Nah, nih. Coba kita pindahkan tanda panahnya. Nah, nih. Karena ada alif sebelumnya nih ada harokat fathah. Nah, sehingga la dibaca panjang. Sudah kita bahas dengan detail tadi. Sehingga la dibaca panjang. Illa takdzibun. Huruf kaf ini dia sukun. Membaca huruf kaf yang sukun itu seperti ini. Tak begitu. Jadi ada nafas yang mengalir, seperti memercik. Karena huruf kaf itu salah satu huruf yang memiliki sifat hamas. Takdzibun. Bun ini namanya mad arid li sukun. Nah, perhatikan rumus 2 yang warna hitam. Kalau kita membaca Al-Qur'an nih berjumpa dengan huruf waw sukun. Oh, ini tadi di atas juga sudah kita temui ya. Yang ini sudah kita temui tadi di atas nih. Ada waw sukun, sebelumnya nih ada harokat dhammah, maka huruf yang memiliki harokat dhammah ini dibaca panjang. Nah, kalau membaca Al-Qur'an tuh kita lihat ada huruf waw, ada tanda sukun sebelumnya harokat dhammah, maka yang memiliki harokat dhammah itu dibaca panjang. Pada awalnya dia ini namanya mad tabi'i. Tapi mad tabi'inya itu berjumpa dengan ini, dengan huruf yang kita sukunkan, yang kita matikan sebab kita berwakaf dan huruf tersebut tidak dibaca panjang. Berubahlah namanya dia menjadi mad arid li sukun. Panjangnya boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, boleh juga 6 harokat. Yang terpenting konsisten dalam sekali bacaan. Maksudnya konsisten itu harus sama. Contohnya nih, misalnya kita membaca surah Al-Fatihah misalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Him itu mad arid li sukun tuh. Kalau di atas
kita baca 2 harokat, semuanya sampai ke bawah harus kita baca 2 harokat begitu. Jadi harus sama antara atas dan bawah begitu. Tidak boleh selang-seling. Nah, huruf yang kita sukunkan mana? Huruf nun. Jadi kalau kita berwakaf atau berhenti di huruf nun, kita baca takdzibun. Jangan dibaca takdzibuna, jangan. Kenapa begitu? Jadi kalau kita membaca Al-Qur'an kemudian kita berwakaf atau berhenti untuk mengambil napas, memutus bacaan untuk mengambil napas, nah maka kalau berwakafnya itu tepat di huruf yang tidak dibaca panjang, hurufnya kita sukunkan. Jadi ini kalau kita berwakaf atau berhenti di huruf nun, karena huruf nun tidak dibaca panjang, hurufnya kita sukunkan, dibaca takdzibun. Nah, seperti itu. Sekarang kita ulang bersama-sama sekali lagi dari awal. Qalu ma antum illa basyarum mithluna wa ma anzalar rahmanu min syai'in in antum illa takdzibun. Cukup sekian pembelajaran kita. Nah, kami doakan yang belum lancar bisa segera lancar. Yang belum paham tajwid bisa segera paham tajwid. Yang terpenting kita harus konsisten ya. Jadi dalam sehari semalam itu konsisten kita untuk membaca Al-Quran, untuk memperbaiki bacaan. Seperti itu. Sampai jumpa di video belajar mengaji yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.